Perkenalkan, nama saya Samuel Ongormase dengan NIM 202421354, kelas H Fakultas Hukum Universitas Patimura. Saya akan menjelaskan materi tugas saya tentang pilot dan PKPU dari mata kuliah Hukum Dagang. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah pengertian PKPU. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran hutang dalam rangka mencapai kesepakatan dengan kreditur mengenai restrukturisasi hutang. PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Berikut tujuan PKPU. Tujuan utama PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur. PKPU memberikan kesepakatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran hutang dan mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur. Rencana ini meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang atau restrukturisasi hutang. Dengan demikian, PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan dan memberikan kesepakatan bagi debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Berikut merupakan proses PKPU. Jadi, proses PKPU dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan niaga. Permohonan ini dapat dilakukan oleh debitur atau kreditur. Jika permohonan diterima pengadilan dan akan menetapkan PKPU sementara selama maksimal 45 hari. Jadi, proses PKPU terdiri dari 8 proses. Yang pertama, pengajuan permohonan. Debitur atau kreditur mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan negara. Kedua, PKPU sementara. Jika permohonan diterima, pengadilan menetapkan PKPU sementara yang berlangsung maksimal 45 hari. Dalam periode ini, debitur dilindungi dari tindakan hukum oleh kreditur. Ketiga, penunjukan pengurus. Pengadilan menunjukkan pengurus untuk mengawasi dan mengelola proses PKPU. Keempat, sidang kreditur. Pengadilan memanggil debitur dan kreditur untuk menghadiri sidang yang akan memutuskan apakah PKPU akan menjadi PKPU tetap. 5. PKPU tetap. PKPU tetap dapat disetujui jika lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren dan kreditur yang piutangnya dijamin menyetujuinya. Jangka waktu PKPU tetap maksimal 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. 6. Rencana perdamaian. Debitur mengajukan rencana perdamaian yang berisi proposal restrukturisasi untuk dan usaha. 7. Voting. Kreditur konkuren dan separatis melakukan voting untuk menentukan kelanjutan proses PKPU. 8. Homologasi. Jika rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditur, pengadilan akan mengesahkan perdamaian atau homologasi yang mengikat debitur dan semua kreditur. Dengan mengikuti proses ini, PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk mencapai kesepakatan dengan kreditur dan menghindari kepailitan. Berikut merupakan ruang lingkup. Ruang lingkup PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang mencakup berbagai aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk menata ulang struktur keuangannya melalui skema perdamaian. Yang berikut tentang contoh kasus dari PKPU. Contoh kasus saya ambil dari PT Sentul City Tbk. Pada tahun 2021, PT Sentul City Tbk menghadapi permohonan PKPU yang diajukan oleh PT akibat kesulitan keuangan. Dalam proses PKPU, mayoritas kreditur separatis dan konkuren menyetujui proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Sentul City. Selanjutnya tentang pilot. Pengertian pilot adalah
Suatu kondisi ketika debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan jumlah utangnya lebih besar daripada aset yang dimiliki. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Berikut dasar hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat PKPU. Undang-undang ini mengatur semua aspek terkait kepailitan, mulai dari syarat pengajuan pailit hingga proses pemberesan harta pailit. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang yang tidak terselesaikan. Yang berikut hakim yang berwenang menerima dan memutuskan kepailitan dan menunda pembayaran. 1. Kewenangan mengadili. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang disebut memiliki yurisdiksi atau kompetensi mengadili. 2. Sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat berupa permohonan pernyataan pailit atau yang disingkat PPP dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disingkat PKPU di bidang ekonomi syariah. 3. Eksepsi kompetensi. Eksepsi terkait kompetensi absolut atau relatif akan diperiksa dan diputuskan sebelum memeriksa pokok perkara sesuai dengan pasal 136 HIR. Hakim harus menunda pemeriksaan pokok perkara dan memeriksa serta memutus eksepsi terlebih dahulu. Yang berikut adanya proses pailit. Proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Permohonan ini dapat diajukan oleh debitur atau pihak yang berutang atau kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Berikut adapun beberapa proses yang termasuk dalam proses pailit. Yang pertama, pengajuan permohonan. Permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga. Kedua, pemeriksaan permohonan. Pengadilan memeriksa kelengkapan dan keabsahan permohonan. Putusan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. 3. Putusan pailit. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan mengeluarkan putusan pailit. Putusan ini harus memuat dasar hukum yang digunakan mengadili serta mempertimbangkan hukum dari hakim. 4. Pertunjukan kurator. Pengadilan menunjukkan seorang kurator untuk mengelola dan membereskan harta debitur pailit. Kurator bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditur dan mengelola proses likuidasi. 5. Pengelolaan harta pailit. Kurator melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap harta pailit, aset-aset debitur kemudian dijual atau dikonversi menjadi uang tunai atau likuidasi. 6. Pembayaran kreditur. Hasil likuidasi digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam undang-undang. 7. Pembesaran pailit. Setelah semua kewajiban terpenuhi, kurator mengajukan laporan akhir kepada pengadilan dan proses pailit dinyatakan selesai. Setelah adanya putusan, maka adanya upaya hukum terhadap putusan pailit. Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit paling lambat 8 hari setelah diputuskan diucapkan. Selain itu, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung juga dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan memahami dasar hukum dan proses pailit, pihak-pihak yang terlibat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi kepailitan. Yang berikut adanya contoh kasus dari kepailitan. Contoh kasus yang saya ambil di sini ada 3 contoh kasus. Yang pertama dari PT Merpati Nusantara Airlines. PT Merpati diputus pailit karena gagal melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan sebelumnya. Kedua, PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia adalah BUMN yang juga pernah mengalami kasus kepailitan. Ketiga, PT Cahaya Baru Raya Realty.
Terdapat tim kurator yang mengurus pilot PT Cahaya Baru Raya Reality. Baik, yang terakhir merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan di sini adalah PKPU dan pilot adalah dua mekanisme hukum yang berbeda dalam menangani masalah utang piutang, di mana PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi utangnya, sementara pilot adalah proses likuidasi aset untuk membayar utang.